Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas pesan kesalahan. Berikut adalah videonya. Tugas pesan kesalahan. Pesan kesalahan adalah informasi yang ditampilkan ketika terjadi masalah yang tidak terduga, biasanya pada komputer atau perangkat lain. Pesan kesalahan muncul ketika user salah memasukkan input ke sistem atau input yang dimasukkan tidak sesuai. Jadi bentuk kesalahan adalah untuk memberitahukan tentang bagian apa dan mana yang terdeteksi tidak tepat. Pesan kesalahan ada pun yang berkesan baik atau buruk. Berikut pesan kesalahan yang menurut kami masuk dalam kedua kategori tersebut, yaitu 1. E-commerce. Gambar di atas merupakan pesan kesalahan dari aplikasi e-commerce, yaitu Shopee. Ketika kita ingin memesan barang dan ingin membayar barang tersebut menggunakan Shopee Pay, namun saldo yang kita miliki tidak mencukupi, maka aplikasi akan memberikan sebuah pesan kesalahan berupa pemberitahuan jika saldo kita tidak mencukupi dan memberikan arahan untuk menggunakan metode pembayaran lainnya atau mengisi saldo kembali. Kata-kata yang digunakan pada aplikasi Shopee tersebut adalah pesan kesalahan yang baik karena menggunakan kalimat yang sopan dan jelas atau tidak ambigu. Yang kedua, Learning Management System. Gambar di atas merupakan pesan kesalahan dari aplikasi Learning Management System, yaitu pada Syakat Unila. Ketika user ingin login ke Syakat dengan menggunakan akun, namun user salah memberikan input dan yang terjadi adalah sistem tersebut memberitahukan bahwa token yang diinputkan user kadaluarsa. Pesan kesalahan tersebut adalah pesan kesalahan yang buruk, karena dalam penggunaan kalimat yang digunakan kurang jelas dan masih dianggap ambigu. Apalagi untuk orang awam yang tidak mengerti apa maksud dari kalimat pesan kesalahan tersebut. Yang ketiga, sosial media. Gambar di atas merupakan pesan kesalahan dari aplikasi sosial media, yaitu WhatsApp. Ketika user ingin login ke WhatsApp dengan sistem sidik jari, namun user salah memberikan input dan yang terjadi adalah sistem tersebut memberitahukan bahwa sidik jari yang diinputkan user salah dengan kalimat perintah yang kami anggap kurang sopan dan kurang etis. Pesan kesalahan tersebut adalah buruk. Yang keempat yaitu dalam kategori transportasi online. Gambar di atas merupakan pesan kesalahan dari aplikasi transportasi online, yaitu Grab. Ketika user ingin melakukan verifikasi nomor HP dan diperintahkan untuk memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim ke nomor HP user, tetapi user memasukkan kode verifikasi yang salah. Dan yang terjadi adalah sistem tersebut memberitahukan bahwa kode verifikasi yang diinputkan user tidak sama. Pesan kesalahan tersebut merupakan pesan kesalahan yang baik, karena kalimat perintah yang digunakan menggunakan bahasa yang kekinian dan sopan. Kemudian yang kelima, dalam aplikasi desktop, gambar di atas merupakan pesan kesalahan dari aplikasi desktop, yaitu Smadaf. Ketika user ingin menggunakan fitur tambahan, tetapi user memakai versi akun gratis atau free, dan yang terjadi adalah sistem tersebut memberitahukan bahwa user tidak dapat menggunakan fitur tambahan seperti tools karena user hanya memakai akun versi gratis, dan sistem menyarankan untuk membeli key atau lisensi untuk registrasi Smadaf Pro untuk bisa menggunakan semua fitur lengkap dari Smadaf. Pesan kesalahan tersebut adalah pesan kesalahan yang baik, karena menggunakan kalimat yang rinci, jelas atau tidak ambigu, dapat dimengerti dan sopan. Itulah kelima kategori pesan kesalahan
yang bisa kami jelaskan. Kemudian pada video selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai tugas besar kami. Selanjutnya, kelompok kami akan membahas tentang pesan kesalahan pada tugas besar kami. Dalam hal ini yaitu aplikasi e-voting. Berikut adalah pesan kesalahan pada tugas besar kami. Yang pertama, pada saat login dan konfirmasi, ketika pengguna atau user memasukkan data yang tidak sesuai dengan data yang terdaftar pada database, maka aplikasi akan mengeluarkan pesan kesalahan berupa, "Maaf, data yang Anda masukkan tidak sesuai." Di situ kita memakai button yaitu coba lagi untuk user mencoba kembali. Yang kedua, ada ketika pada saat hak suara. Ketika pengguna yang terdaftar telah menggunakan hak suaranya, maka akun pengguna tersebut tidak akan bisa lagi menggunakan hak suaranya untuk memilih lagi. Jika pengguna yang telah menggunakan hak suaranya memilih lagi, dengan akun yang sudah menggunakan hak suaranya atau terdaftar, maka aplikasi akan mengeluarkan pesan kesalahan berupa, "Maaf, akun ini sudah menggunakan hak suaranya." Baik, selanjutnya kami akan membahas mengenai progres tugas besar kami, yaitu e-voting, yang dimana progres tugas besar kami ini membahas tentang menganalisa tugas besar kami terhadap prinsip-prinsip desain. 1. Ease of Learning User Interface. Menurut kelompok kami, sudah memenuhi standar dari Ease of Learning dikarenakan pada homepage dan pada tampilan desktop e-voting terdapat bar navigasi yang sangat memudahkan user. Dan susunan dari template yang memudahkan user seperti bagian berkomentar yang selalu ada di bawah. Artinya kita bisa mengajukan pertanyaan kepada admin jika ada yang tidak dimengerti. 2. User familiarity. Menurut saya, untuk tampilan desktop e-voting sudah sangat familiar karena saat ini sudah banyak aplikasi desktop sistem operasi atau aplikasi Android yang menggunakan flat design. Tetapi itu juga membuat aplikasi desktop ini kurang menarik perhatian, karena rata-rata hampir sama dengan aplikasi lainnya. Menurut kelompok kami, jika tampilannya sedikit diubah berbeda dengan aplikasi lain, mungkin akan lebih menarik. 3. User Guide. User Guide adalah bantuan yang tersedia di dalam website atau aplikasi yang berguna untuk memudahkan user menggunakan atau melakukan tindakan lain seperti menghubungi sang pembuat aplikasi dan syarat tersebut pada aplikasi desktop e-voting. Keempat, user diversity atau keberagaman fasilitas. Interaksi untuk tipe user yang berbeda harus disediakan. Pada aplikasi desktop e-voting ini, ukuran huruf bisa diperbesar untuk user yang memiliki masalah dengan penglihatan. Icon dapat dipahami oleh berbagai kalangan seperti khusus dan awam. Yang kelima, minimal surprise. Pada e-voting, sudah memenuhi syarat dari minimal surprise. Karena ketika user mengklik setiap perintah yang ada di dalam website, maka akan menuju ke perintah tersebut, yaitu tidak ada iklan sama sekali. Dalam hal ini, menurut kelompok kami, e-voting tidak menghasilkan keuntungan materi bagi pemilik aplikasi desktop tersebut. Keenam, ada konsisten. Pada aplikasi desktop, e-voting sudah konsisten dalam operasi dan istilah di seluruh sistem, sehingga tidak membingungkan. Untuk ketetapan warna icon Windows sudah konsisten. Yang ketujuh yaitu recoverability atau pemulihan recoverability. Ada dua macam. Yang pertama, confirmation of destructive action, atau dalam bahasa Indonesia yaitu konfirmasi terhadap aksi yang merusak. Dan yang kedua, ketersediaan fasilitas pembatalan atau undo. Pada aplikasi desktop
e-voting ini, jika user sudah memilih kandidat lalu melanjutkan ke menu konfirmasi, namun sebelum melakukan konfirmasi ulang, user berubah pikiran untuk memilih kandidat lainnya, maka sistem akan mengirim pesan bahwa apakah user ingin menggantikan pilihannya. Yang kedelapan yaitu what you see, what you get. Pada aplikasi desktop e-voting, apa yang tercetak di printer, hasil dari voting, merupakan informasi yang terkumpul dari data-data yang telah terkumpul dari para user dan dapat dilihat pada layar monitor saat mencari data. Sekian video penjelasan tentang tugas besar dan tugas pesan kesalahan kami. Jika ada salah kata atau kurang jelas, kami minta maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.